Oke, jadi setelah kita melihat topik tentang operasi baris elementer, eliminasi Gauss, dan eliminasi Gauss-Jordan, sudah saatnya kita akan masuk ke topik baru yang sebenarnya sudah kita sempat lihat juga beberapa contoh atau ilustrasi sebelumnya, yaitu tentang sistem persamaan linear, atau nanti kita biasa menyingkatnya dengan SPL. Lebih jauh lagi kita akan melihat jenis-jenis jawab atau solusi dari sistem persamaan linear. Dan nanti juga kita akan melihat menganalisis jawabnya. Jadi apakah dia ingin solusinya tunggal, atau jawabnya tunggal, atau banyak jawab, atau bahkan tidak ingin ada jawab sama sekali. Pertama-tama kita akan lihat dulu. Jadi di sini yang akan kita bahas adalah jenis-jenisnya. Tadi sempat saya sebutkan ada 3, nanti kita akan lihat satu persatu. Lalu bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear ini dengan menggunakan OBE, khususnya dengan menggunakan eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan. Pertama-tama kita akan melihat dulu SPL berikut. Ini SPL-nya sangat sederhana ya. X tambah Y sama dengan 2, X kurang Y sama dengan 0. Tentunya kita juga bisa melakukan metode-metode yang sudah kita ketahui sebelumnya. Substitusi eliminasi juga bisa dan mudah sekali. Di sini saya ingin menggambarkan garis-garis tersebut ya. Ini kan garis di bidang Kartesius ya, X tambah Y sama dengan 2 dan X kurang Y sama dengan 0. Dan kita akan peroleh garisnya sebagai berikut. Jadi di sini garis merah ini menunjukkan garis X kurang Y sama dengan 0 dan garis biru ini menunjukkan garis X tambah Y sama dengan 2. Di sini jawab dari SPL ini tidak lain merupakan titik potong dari garis tersebut pada bidang Kartesius. Jadi di sini kita punya satu buah titik potong, yaitu pada titik 1,1. Maka dari itu, jawab dari SPL ini bisa kita sebut adalah X-nya 1 dan Y-nya 1. Dan ini jawabnya tunggal, yaitu jawabnya hanya satu buah. Berbeda kasus dengan ilustrasi sebelumnya, kita ubah persamaan keduanya jadi sebagai berikut. Jadi 2X tambah 2Y sama dengan 6. Apabila kita gambar, di sini 2X tambah 2Y sama dengan 6, ini bisa kita sederhanakan, ini menjadi X tambah Y sama dengan 3. Maka dari itu kita bisa gambar garisnya sebagai berikut. Jadi kita punya 2 buah garis yang sejajar. Nah, kalau kita punya 2 buah garis yang sejajar, maka kita tidak punya titik potong antara 2 garis tersebut. Artinya apa? Artinya kita tidak mempunyai jawab dari SPL itu. Nah, contoh lainnya, jika kita ubah di sini 2X tambah 2Y-nya menjadi 4, artinya kita punya X tambah Y-nya sama dengan 2, yaitu sama persis dengan persamaan pertama. Akibatnya, kita akan mempunyai 2 buah garis yang berhimpit. Maka dari itu, solusi dari sistem persamaan linear tersebut adalah seluruh titik pada garis tersebut. Ya. Jadi garis X tambah Y sama dengan 2. Jadi di sini kita punya kasus SPL yang mempunyai banyak jawab. Jadi kita bisa ringkas lagi. Jadi jawab SPL ini ada 3 buah kasus. Jawabnya tunggal, tidak ada jawab, atau jawabnya banyak. Nah, di sini kita sebut SPL yang mempunyai jawab, ya maupun dia tunggal ataupun banyak, kita sebut dia sebagai SPL yang konsisten. Sedangkan yang tidak mempunyai jawab, berarti kita sebut sebagai SPL yang tidak konsisten. Pertanyaan besarnya adalah, apakah ada hubungan SPL tersebut dengan matriks dan OB yang sudah kita pelajari sebelumnya? Dan bagaimana cara menyelesaikan SPL tersebut? Lalu, apa saja bentuk matriks yang menunjukkan bahwa SPL-nya tidak punya jawab, jawabnya tunggal, maupun banyak jawab? Kita akan lihat selanjutnya. Jadi, kita akan melihat dulu istilah-istilah yang akan dipergunakan. Secara umum, kita bisa menuliskan SPL dengan M persamaan dan N variabel bebas. Di sini M persamaan ini menyatakan barisnya, N variabel bebas ini menyatakan kolomnya, ya, berarti ada X1, X2, sampai Xn. Dan ruas kanannya kita tulis B1, B2, sampai Bm, ya, karena ada M persamaan. Kita bisa tuliskan bentuk umumnya sebagai berikut, dan kita bisa tuliskan SPL tersebut dalam bentuk persamaan matriks, yaitu A dikali X sama dengan B, dengan matriks-matriksnya sebagai berikut ya, A, X, dan B-nya.
Di sini matriks A kita sebut sebagai matriks koefisien karena isinya atau entry-entry dari matriks A ini seluruhnya adalah koefisien-koefisien dari SPL yang sebelumnya. Dan jika kita tuliskan matriks A digabungkan dengan matriks B ya, matriks kolom B di ruas kanannya kita sebut sebagai ini matriks lengkap namanya. Nah, dalam kasus matriks B-nya ini adalah matriks 0 artinya seluruh entry-nya atau seluruh elemennya 0 semua. Kita sebut SPL-nya ini sama saja dengan SPL homogen namanya. Nah, jadi apa itu jawab SPL? Jadi, jawab SPL itu adalah barisan bilangan R1, R2, R3, sampai Rn yang apabila kita substitusikan ke SPL-nya, dia menjadi bernilai benar. Gitu ya. Jadi ini hanya seperti menggantikan X1, X2, dan seterusnya sampai Xn dengan bilangan yang kita inginkan. Nah, jawab juga bisa kita tuliskan juga dalam bentuk matriks kolom berukuran N kali 1. Dalam kasus banyak jawab yang tadi kita sempat lihat juga ada SPL yang jawabnya juga banyak. Biasanya kita tuliskan seluruh solusinya atau seluruh jawabnya dalam bentuk himpunan. Biasanya kita sebut sebagai himpunan penyelesaian. Sebagai contoh, SPL berikut ya, jadi 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 3, 3X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 4, dan 2Y kurang Z sama dengan minus 4. Ini punya matriks koefisien A ya. Ini 321, 332, 0, 2, min 1. Ini bisa dilihat dari koefisien SPL-nya. Namun kita perlu hati-hati, di sini tidak ada variabel X-nya. Jadi ini harus berurutan ya, X, Y, dan Z dalam kasus ini. Jadi kita perlu sisipkan angka 0 di bagian baris ketiga kolom ke-1 ya. Dan untuk matriks lengkapnya kita sisipkan ruas kanannya, yaitu 3, 4, min 4. Nah, selanjutnya kita ingin melihat bagaimana cara menyelesaikan SPL dengan menggunakan OBE. Jadi, kita cukup gunakan eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan pada matriks lengkap yang kita sudah bisa buat. Sebagai contoh, kita lanjutkan contoh yang tadi. Jadi, kita sudah punya matriks lengkapnya, kita coba terapkan eliminasi Gauss. Yang terjadi adalah sebagai berikut. Jadi, kita bisa buang dulu baris keduanya ya. Jadi, di sini kita buang angka 3 di bagian ininya. Lalu kita bisa buang angka 2 di sini. Jadi kita bisa peroleh segitiga atas ya, matriks segitiga atas di matriks koefisiennya. Nah, di sini kita bisa menerjemahkan kembali ke dalam bentuk SPL-nya. Jadi pada baris ketiga, kita bisa peroleh minus 3Z sama dengan minus 6. Artinya bisa kita hitung Z-nya. Lalu kita bisa lihat yang baris kedua sekarang. Berarti Y tambah Z sama dengan 1. Karena Z-nya sudah kita tahu itu 2, maka Y-nya tinggal kita pindah ruaskan. Jadi 1 kurang Z yaitu 1 kurang 2 yaitu min 1. Dan kita lihat ini baris pertamanya. 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 3. Karena kita sudah punya Z dan Y-nya, kita bisa hitung X-nya. Dan diperoleh X-nya sama dengan 1. Jadi kita bisa peroleh jawab dari SPL tersebut. Bisa kita tuliskan dalam bentuk matriks kolom berikut ya. Jadi X-nya 1, Y-nya min 1, dan Z-nya 2. Sekarang kita akan lihat ilustrasi selanjutnya. Jadi kita punya SPL. Ini sebenarnya mirip dengan SPL sebelumnya, namun saya ganti persamaan ketiganya. Ya. Jadi 6X tambah 5Y tambah 3Z sama dengan 7. Jadi kita punya matriks lengkapnya sebagai berikut, dan kita akan lakukan OB terhadap matriks lengkapnya. Kita akan peroleh hasilnya sebagai berikut. Jadi kita mulai dengan mengurangi baris ketiga dengan baris pertama. Ini maksudnya agar kita bisa lihat bahwa baris kedua dan baris ketiga di sini sama persis. Jadi kita bisa buang baris ketiganya, dan kita bisa peroleh baris 0 pada baris ketiganya. Kita lanjutkan hingga kita bisa peroleh bentuk eselon reduksi ya. Jadi kita lanjutkan dengan mengurangkan baris kedua dengan baris pertama, lalu kita kurangkan bagian atasnya ya. Jadi baris pertama kita kurangi dengan 2 kali baris kedua, dan ini adalah bentuk matriks eselon reduksinya. Dari sini kita bisa terjemahkan kembali ke dalam SPL-nya, sehingga kita bisa lihat di sini
kita punya pada baris pertama itu 3X kurang Z sama dengan 1. Dan baris kedua kita punya Y tambah Z sama dengan 1. Di sini kita hanya mempunyai 2 persamaan pada akhirnya, namun kita punya 3 buah peubah bebas atau 3 buah variabel bebas. Maka dari itu kita akan memperoleh solusinya atau jawab dari SPL ini adalah banyak. Dengan cara kita tuliskan solusinya sebagai berikut. Jadi kita akan, misalkan salah satu variabelnya adalah suatu bilangan real sembarang, kita sebut T, begitu, Z-nya sama dengan T, maka kita bisa buat X dan Y ini bergantung dari T. Jadi kita bisa peroleh ini dengan pindah-pindah dua saja. Jadi kita punya X-nya adalah 1 tambah Z bagi 3 sebenarnya. Jadi 1 tambah T bagi 3. Dan Y-nya di sini adalah 1 kurang Z atau 1 kurang T. Jadi SPL ini kita bisa tuliskan himpunan jawabnya. Ya. Jadi kita buat ini himpunan vektor-vektor, maksud saya matriks X. Sedemikian sehingga isinya adalah 1 tambah T per 3, 1 kurang T dan T untuk setiap bilangan real T. Atau biasanya juga kita bisa tuliskan juga dalam bentuk sebagai berikut ya. Jadi ini adalah matriks yang konstan yang tidak mengandung dengan T, dan ini adalah T dikali suatu matriks pengalinya. Gitu. Dan ini sangat bermanfaat untuk kita lakukan penulisan seperti ini. Nanti kita akan lihat kegunaannya di bab-bab selanjutnya. Oke, jadi selanjutnya kita akan lihat contoh ketiga. Jadi di sini persamaan ketiga dari SPL-nya saya ubah menjadi Y tambah Z sama dengan 2. Maka dari itu kita akan punya matriks lengkapnya sebagai berikut, dan kita akan lakukan serangkaian OBE yang akan kita peroleh sebagai berikut. Nah, jadi di baris ketiga ini ada masalah. Dia bukan baris 0, tapi di ruas kanannya, di ruas kanan barisnya, kita punya 1 yang bukan 0. Artinya jika kita terjemahkan ke dalam sistem persamaan linearnya kembali, pada baris ketiga kita dapat 0x tambah 0y tambah 0z sama dengan 1. Artinya ruas kiri itu selalu 0 untuk setiap bilangan real, x, y, maupun z, apapun itu. Dan ini selalu salah. Nah, maka dari itu, SPL ini kita bisa simpulkan dia tidak mempunyai jawab. Karena tidak ada nilai x, y, maupun z yang memenuhi SPL tersebut. Sebagai contoh terakhir, kita akan lihat kasus SPL homogen. Ya. Di sini saya punya SPL homogen, 2 persamaan, 4 variabel bebas, W, X, Y, dan Z. SPL homogen, sekali lagi saya ingatkan, itu adalah SPL dengan ruas kanannya itu sama dengan 0. Jadi di sini OBE yang bisa kita lakukan, ini OBE terhadap matriks koefisiennya saja, karena ruas kanannya pasti selalu 0. Jadi kita tidak perlu menuliskan ruas kanannya dalam bentuk matriks lengkap. Kita cukup lakukan OBE-nya dalam bentuk matriks koefisiennya saja, dan kita terapkan di sini eliminasi Gauss-Jordan ya. Ini cukup sederhana. Jadi kita lakukan langkah-langkah sebagai berikut, dan kita bisa peroleh hasilnya adalah W tambah Y sama dengan 0 dan X tambah Z sama dengan 0. Karena di sini kita punya 4 variabel bebas dan 2 persamaan, maka kita akan mempunyai 2 buah parameter istilahnya ya. Jadi kita akan memisalkan Y-nya itu S dan Z-nya adalah T, ini bilangan real. Maka kita punya W-nya bergantung dari Y, yaitu minus S, dan X-nya ini minus T. Jadi jawabnya bisa kita tuliskan sebagai minus S, S, minus T, dan T. Atau bisa kita pecah menjadi S dikali pengalinya, ditambah T dikali pengalinya. Nanti kita akan lihat bentuk seperti ini. Ini biasa kita sebut sebagai kombinasi linear. Nanti kita akan lihat di bab-bab selanjutnya. Selanjutnya nanti kita akan lihat analisis jawab dari sistem persamaan linear. Bermacam-macam, kita ingin membuat sistem persamaan linearnya menjadi banyak jawab, atau jawab tunggal, atau bahkan tidak ada jawabnya sama sekali.